بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu besar Allah anugerahkan kepada kita ketika Allah kumpulkan kita di salah satu dari majelis-majelis ilmu yang alhamdulillah kita kaji di dalamnya pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk belajar tauhid yang dengannya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai bentuk perbuatan syirik. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang pembahasan tidak boleh kita menyembelih di sebuah tempat yang di sana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan al-muallif berdalil dengan dalil baik itu datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun dalil yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diingatkan oleh Rasul tidak dibenarkan, tidak dibolehkan beribadah ataupun menyembelih hewan di tempat yang di sana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini merupakan wasilah, sarana ataupun jembatan yang akan menggiring kaum muslimin ke dalam perbuatan syirik. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam itu tidak cuma melarang perbuatan syirik saja, namun agama Islam juga melarang segala sesuatu yang itu merupakan wasilah yang akan mengantarkan atau menjerumuskan muslimin ke dalam perbuatan kesyirikan. Baik, pada pertemuan yang malam ini, pada pertemuan malam ini, insyaallah kita akan baca bab yang setelahnya, yaitu telah berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab minasyirik an-nadhru li ghairillah. Pembahasan termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang saya muliakan, pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan nazar. Nazar itu kalau istilah orang Aceh apa? Mekaui. Nah, ini dibahas di dalam Islam. Dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan an-nazar ini adalah sebuah amalan yang mulia. Nazar ini adalah sebuah amalan yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang namanya ibadah, kaidahnya itu adalah kulluha lillah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa memberikan salah satu dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dinamakan dengan asyirik, kesyirikan. Jadi kesyirikan itu luas jamaah yang dimuliakan Allah. Syirik itu bukan cuma sekedar seseorang bersujud untuk berhala, seseorang beribadah kepada berhala. Tidak jemaah yang dimuliakan Allah. Namun syirik itu adalah bersifat umum. Termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah adalah bernazar untuk selain Allah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita baca beberapa adillah, dalil-dalil yang ada di dalam pembahasan ini, ada baiknya kita mengenal atau mengetahui apa itu an-nazar. Karena mengetahui definisi sebuah perkara ini akan membantu kita untuk memahami perkara tersebut. Mengenal pengertian sebuah pembahasan ini akan memahami. Jika mereka membahas sebuah bab, membahas sebuah pembahasan, mereka selalu menyebutkan apa? Definisinya. Mereka letakkan di awal. Kitab-kitab mereka itu bisa dibahas di dalam pembahasan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, diterangkan oleh para ulama, nazar secara bahasa artinya adalah aujab. Nazar secara bahasa wajibkan. Maknanya adalah wajibkan. Oleh para nazar ijabul mukallaf syai'an lam yujibhu Allahu alaih. Diterangkan oleh para ulama, nazar itu adalah seorang mukallaf, seorang hamba Allah, seorang muslim. Ia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan, namun ia sendiri yang mewajibkan dengan ucapannya dan dengan kalbunya. Allah tidak wajibkan. Kita ambil contoh misalnya seseorang mengatakan, ya Allah, lillahi alayya al-i'tikaf fi hadhihi al-lailah fi hadha al-masjid al-mubarak. Misalnya seseorang mengatakan, ya Allah, wajib atas saya beriktikaf pada malam ini di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan i'tikaf. Namun hamba itu sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Contoh yang lain misalnya, seseorang mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya lulus PNS misalnya, ataupun saya selamat dari musibah ini,
Misalnya seseorang berada di dalam pesawat, sedang dalam keadaan darurat yang begitu berat dia rasakan. Badai yang begitu parah misalnya di atas udara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar, ya Allah, kalau saya selamat mendarat, maka saya akan berpuasa Senin dan Kemis pada bulan ini. Nah ini, ia yang sendirinya telah mewajibkan ibadah atas dirinya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah wajibkan Senin dan Kemis itu. Nah ini dinamakan dengan an-nadhar. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita mengenal dan mengetahui definisi nadhar, ya, di sana para ulama menyebutkan bahwa nadhar itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Nadhar itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Dan ini disebutkan dan diterangkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama bahwa an-nadhar kalau ditinjau dari sisi jenis atau perbuatannya, ini terbagi menjadi dua bagian. Nadhar itu apabila ditinjau dari sisi jenisnya, ditinjau dari sisi perbuatannya, maka ini kata para ulama terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nadhar mutlak. Yang pertama dinamakan dengan an-nadharul mutlak. Apa itu nadhar mutlak? Nadhar mutlak itu adalah nadhar yang seseorang bernadhar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada harapan apapun di belakang nadhar itu. Tanpa ada harapan apapun. Tanpa ada syarat apapun. Ia dengan sendirinya mengatakan, ya Allah, wajib atas saya hari ini berpuasa. Ya Allah, wajib atas saya pada tanggal 9 Dzulhijjah ini berpuasa Arafah. Tanpa ada iming-iming apapun, tanpa ada harapan ataupun syarat tertentu yang ia letakkan. Nah, ini dinamakan dengan an-nadharul mutlaq. Dan nadhar ini jemaah yang dimuliakan Allah merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia sekali di sisi Allah. Dan menjalankannya pun merupakan sebuah ibadah yang akan membuahkan pahala ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dinamakan dengan an-nadhar al-mutlaq. Mutlak dia. Enggak ada alasan ataupun syarat-syarat apapun. Enggak ada syarat harus lulus sekolah, tidak ada syarat harus selamat dari bahaya, tidak ada syarat sembuh dari penyakit, tidak ada. Dia dengan sendirinya mengatakan, ya Allah, wajib atas saya berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ini. Padahal itu adalah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua dinamakan dengan nadhar al-muqayyad. Dinamakan dengan an-nadharul muqayyad. Nah, nadhar muqayyad ini, jemaah yang dimuliakan Allah, merupakan nadhar yang di belakangnya itu terdapat syarat-syarat ataupun harapan-harapan tertentu. Iya. Sebagaimana yang saya sebutkan contohnya tadi, seseorang bernadhar, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit yang saya derita yang sudah menahun ini, saya akan menginfakkan setengah dari hartaku untuk sebuah pesantren atau membangun sebuah masjid. Nah, ini kata Nabi SAW, nadhar muqayyad ini, ya,
tidak muncul, tidak datang kecuali dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ia nggak mau berinfak kecuali ada sesuatu yang ia inginkan. Ia tidak mau berpuasa kecuali memang ada yang ia harapkan. Kelulusankah itu, keselamatankah itu, kesembuhankah itu, ataupun yang lainnya. Ya, kata Nabi SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar jenis yang kedua ini keluar ataupun muncul atau datang dari orang-orang yang pelit. Nanti kita akan sebutkan hukumnya itu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini dua pembagian an-nazar kalau kita tinjau dari sisi apa? Jenis dan perbuatan. Baik, yang kedua, nazar ditinjau dari sisi hukumnya. Diterangkan oleh para ulama, an-nazar kalau ditinjau dari sisi hukum, nah ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Terbagi lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama diterangkan oleh para ulama adalah dinamakan dengan an-nadharu ataupun nadharu ta'ah. Nadhar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditinjau dari sisi hukum. Nadhar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Seseorang bernadhar, ya Allah wajib atas saya hari ini berpuasa. Ya Allah kalau saya lulus, kalau saya sukses, saya akan menyembelih seekor anak kambing, kemudian dagingnya aku bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga saya. Ya Allah, kalau saya selamat, kalau saya sembuh, saya akan menjalani puasa 3 hari berturut-turut. Nah ini merupakan nadhar ta'ah. Nah diterangkan oleh para ulama, nadhar ta'ah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bentuknya itu adalah mutlak, ya, nadhar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ciri-cirinya itu adalah nadhar mutlak, maka ini adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Kalau bentuknya ketaatan, bentuknya adalah puasa, bentuknya adalah infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nazar taat ini kalau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keadaannya adalah mutlak tanpa ada sesuatu yang diharapkan di belakangnya, maka ini merupakan sebuah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun jamaah yang dimuliakan Allah, nazarul mutlak kalau itu muqayyad, maka hukumnya apa? Makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebagian ulama ada yang menyatakan apa? Haram. Sebagian ulama ada yang menyatakan haram, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita tidak berbicara hukum menjalankan dan melaksanakan nazar. Ya? Hukum menjalankan nazar ta'ah itu wajib. Sekalipun walaupun itu adalah nazar muqayyad. Nah, ini tadi kita sebutkan jemaah yang dimuliakan Allah, nazar at-ta'ah apabila bentuknya adalah muqayyad, ada sesuatu yang diharapkan di balik nazar itu, maka hukum paling minimalnya adalah karahah. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa alasannya dibenci di dalam syariat kita? Alasannya adalah nazar ta'ah yang muqayyad ini, jemaah yang dimuliakan Allah, tidaklah datang ataupun muncul kecuali dari orang-orang yang pelit. Dia kalau nggak dapatkan apapun, nggak mau dia puasa Senin Kamis.
Kalau nggak mendapatkan apa yang ia harapkan, nggak mau dia berpuasa, nggak mau dia berinfak, nggak mau dia bersedekah. Padahal puasa Senin Kamis, sedekah, infak, ini semuanya adalah amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minimal hukumnya adalah karaha, dibenci, makruh. Siapa yang membenci? Yang membenci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Lah bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur bernadar dengan nadar yang muqayyad ini, bentuknya ketaatan, ia menunaikannya itu wajib. Menunaikannya, menjalankannya, melaksanakannya hukumnya adalah wajib. Kalau ia tidak menjalankan maka ia berdosa. Ini yang pertama, jenis an-nadhar kalau ditinjau dari sisi hukum. Yang kedua, nadhar al-ma'siyah. Yang kedua dinamakan dengan nadhar maksiat. Nadharnya kemaksiatan. Contoh misalnya, ya Allah, kalau seandainya saya lulus, saya mau beriktikaf di kuburan wali fulan misalnya. Ya. Ya Allah, kalau saya sukses dalam bidang ini, saya akan membuat sebuah studio band misalnya. Kemudian saya ajak nanti anak-anak untuk belajar musik. Misal. Ini adalah nadhar yang bentuknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya adalah haram dan menjalankannya juga haram. Ya? Hukumnya adalah haram. Bernadar dengan nadar seperti ini adalah haram. Dan hukum melaksanakan atau menjalankannya juga haram. Kalau ia jalankan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita akan lewati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya ia taat kepada Allah dan dia laksanakan. Dan barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah. Ini terkait tentang pembagian an-nadhar. Saya simpulkan kembali jamaah yang dimuliakan Allah. Nadhar ditinjau dari sisi perbuatan ataupun jenis terbagi menjadi dua. Nadhar mutlak dan nadhar muqayyad. Adapun ditinjau dari sisi hukum terbagi lagi menjadi dua. Nadhar at-ta'ah, yang kedua adalah nadhar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui dan mengenal pembagian an-nadhar, ada satu hal lagi yang penting sekali untuk kita ketahui, yaitu an-nadhar tersebut adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Nadhar adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kita akan bacakan ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya an-nadhar adalah ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada matan. Al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Beliau bawakan dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya nadhar itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Insan ayat yang ke-7, kata Allah, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadhr. Mereka itu menunaikan, menjalankan nazar-nazar mereka.
Maksud nazar yang dijalankan di sini adalah nazar at-ta'ah, nazar ketaatan. Bukan nazar maksiyah. Kalau nazar maksiyah sudah jelas hukumnya adalah haram. Menjalankannya adalah haram. Nah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar-nazar ta'ah mereka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diterangkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memuji sebuah amalan, tidak mungkin memuji orang-orang yang melakukan sebuah ibadah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala rela dan ridha dengan amalan yang mereka lakukan itu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, Allah rela, Allah cinta, Allah suka dengan perbuatan atau amalan yang mereka lakukan itu. Sehingga diterangkan oleh para ulama, sesuatu yang diridhai dan dicintai serta disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu namanya adalah ibadah. Dan kaidah di dalam ibadah itu adalah kulluha lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah ini untuk selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Paham ya sisi pendalilannya? Saya ulangi. Allah mengatakan yufuna bin nadhar. Mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yauman, dan mereka mengkhawatirkan suatu hari kana syarruhu mustatira, di mana kejelekannya itu akan merata, menyeluruh. Nah, kata para ulama di dalam ayat ini, coba perhatikan sisi pendalilan ulama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Nazar apa? Nazar ta'ah. Sehingga kata para ulama, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memuji sebuah amalan atau memuji orang-orang yang menunaikan, menjalankan sebuah perbuatan, melainkan atau kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan ridha dengan perbuatan itu. Dan sesuatu yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amalan dan ucapan, itu dinamakan dengan ibadah yang murni harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah definisinya itu adalah kumpulan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berupa ucapan-ucapan atau berupa amalan-amalan yang zahir maupun yang tidak zahir. Itu ibadah. Sehingga di dalam ayat ini jelas jemaah yang dimuliakan Allah menerangkan kepada kita bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Bahwasanya an-nazar adalah ibadah. Sehingga jangan kita bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah haram. Kalau seseorang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mati, maka ia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala wa qaulillahi ta'ala, dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 270. Allah berfirman, "Wa ma anfaqatum min nafaqah aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh
Berkata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kalian infakkan dari sebuah infak kalian di jalan Allah, dan apa saja yang kalian bernazar dengannya dengan sebuah nazar, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya? Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dinazarkan oleh seseorang, dia niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin alzamna lahu aw li ghairihi wa sayujazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita infakkan dari sedekah, Allah tahu. Apa yang kita ibadahi dari sebuah ibadah nazar, untuk siapa, nazar taat atau maksiat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas sesuai dengan niat dan apa yang ada di dalam dada setiap orang yang beribadah dan bernazar itu. Jadi dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, jelas dan gamblang sekali menjelaskan kepada kita bahwa nazar itu adalah ibadah. Ibadah yang sangat mulia jemaah yang dimuliakan Allah, yang harus benar-benar dijalankan, ditunaikan. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, wa fis sahih, dan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala disebutkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sudah kita bacakan tadi di dalam penjelasan pembagian an-nazar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ia tunaikan nazar. Wa man nazara an ya'siyallah fala ya'sih. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat mulia, yang maknanya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadharu ta'atin ayyufiyahu binadrihi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja yang bernazar dengan sebuah nazar ketaatan, hendaknya ia jalankan dan dia tunaikan nazar tersebut. Kaman nazara salatan aw sadaqatan aw ghairi dzalik, seperti seseorang bernazar untuk menunaikan sebuah salat sunnah, seseorang bernazar untuk menjalankan sebuah ibadah, sedekah dan yang lainnya, ia harus menjalankan. Wa yanha man sadara minhu nadhru ma'siyatin min tanfidhi nadhrih, sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang siapa saja yang bernazar dengan nazar maksiyah, ya, untuk ia menunaikan nazarnya. Seperti seseorang bernazar untuk menyembelih seekor hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bernazar, ya Allah, atau dia mengatakan, kalau saya lulus
saya akan sembelih seekor kambing untuk kuburan fulan. Saya akan sembelih kerbau dan saya peruntukkan untuk Nyi Roro Kidul, untuk penjaga laut, untuk penjaga Gunung Merapi misalnya. Iya. Ini kemaksiatan jemaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah kesyirikan sehingga tidak boleh kita menunaikannya. Karena nazarnya adalah nazar maksiyah. Ya, seperti seseorang bernazar menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, awis salata 'indal qubur, atau seperti yang lainnya seseorang ingin menunaikan salat di sisi kuburan. Nanti akan ada pembahasan jemaah yang dimuliakan Allah. Salat untuk Allah di sisi kuburan saja tidak boleh. Ya, apalagi beribadah untuk kuburan itu. Akan lewat nanti pembahasannya. Awis safara li ziyaratiha au ghairi dzalik minal ma'asi, atau dia bernazar dengan nazar maksiyah untuk menjalani perjalanan safar khusus menziarahi kuburan Syekh fulan misalnya. Ini kan banyak saudara-saudara kita muslimin. Kalau saya lulus PNS, saya akan ziarah ke kuburan Syekh fulan. Saya mau ibadah di tempat itu, saya mau salat 2 rakaat di tempat itu. Ini maksiat jemaah yang dimuliakan Allah. Ini kesyirikan, tidak boleh. Ya. Dan telah datang pula hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, la tashuddur rihal illa bi thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan khusus kecuali ya pada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidun Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau kita menziarahi kuburan khusus kita datang untuk menziarahi Baqi' jemaah yang dimuliakan Allah, ini tidak dibolehkan. Hanya dibolehkan tabaan. Kita datang umrah ataupun haji, ingin menunaikan ibadah, atau kita datang ingin menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Masjidil Haram, maka sebagai tabaannya kita sertakan dengan ziarah kepada Baqi', menziarahi kuburun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu dibenarkan dan itu hukumnya adalah sunnah. Namun kalau safar khusus itu tidak boleh. Ustaz, saya sudah bernazar ini. Tidak boleh dijalankan. Sekalipun telah bernazar, maka tidak boleh untuk dijalankan nazar tersebut. Barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah, tersisa satu poin permasalahan di dalam pembahasan ini. Ya, apakah seseorang boleh menunaikan nazar kepada sesuatu yang lebih baik? Nazarnya adalah nazar ta'ah. Seperti misalnya seseorang bernazar, ya Allah, kalau saya sukses saya ingin beriktikaf di masjid ini selama 10 terakhir bulan Ramadan misalnya. Iya. Kemudian dia berkeinginan, bagaimana hukumnya kalau saya i'tikafnya nanti di Masjid Al-Haram saja 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya tunaikan nazar saya di sana. Maka ini lebih baik jemaah yang dimuliakan Allah. Dibenarkan, bahkan dianjurkan di dalam agama kita. Hal ini sebagaimana datang hadis dari Nabi SAW menjelaskan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin bernazar ingin beriktikaf di sebuah masjid. Kemudian Nabi SAW perintahkan beliau untuk menunaikan nazarnya di Masjid An-Nabawi. Di masjid yang sangat mulia ataupun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, selesai kita dari pembahasan An-Nadhar, dan saya simpulkan tadi kita sebutkan bahwa
definisi nazar. Kemudian yang kedua adalah pembagian an-nazar. Saya terangkan bahwasanya nazar ditinjau dari sisi perbuatan dan jenis dibagi menjadi dua, mutlak dan muqayyad. Sedangkan secara hukum dibagi menjadi dua, ada nazar ta'ah, ada nazar al-ma'siyah. Sedangkan nazar at-ta'ah kalau itu bentuknya muqayyad, hukumnya adalah makruh. Sebagian para ulama ada yang mengharamkannya. Adapun nazar maksiyah itu hukumnya adalah haram dijalankan oleh seseorang. Kemudian pembahasan yang terakhir kita sebutkan berkaitan bahwasanya nazar itu adalah sebuah ibadah yang mulia yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih tersisa mungkin waktu 5 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Saya persilahkan. Fadhal. Iya. Baik. Kalau ia tidak wajibkan atas dirinya, maka itu tidak dihukumi dengan hukum nazar. Ya. Beda halnya ketika seseorang mengatakan, ya Allah, wajib atas saya memberi makan kepada kawan-kawan saya ataupun al-fuqara wal masakin kalau saya lulus PNS. Itu baru berhukum ataupun memiliki hukum nazar. Adapun kalau dia cuma mengucapkan, nanti kalau saya lulus kita makan ya. Nah, ini dia tidak wajibkan atas dirinya. Kalau kita lulus nanti kita makan. Dibedakan surahnya, bentuknya dibedakan. Ya, kalimat lillahi alayya. Wajib atas saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibedakan. Contoh yang lainnya misalnya, yang mungkin sama dengan apa yang disebutkan tadi. Nanti kalau saya sampai kita makan. Kan begitu. Kalau saya sampai nanti ke Banda Aceh, kita makan-makan. Nah, ini bukan nazar namanya. Ya, yang namanya nazar adalah i'jabu atau ijabul mukallaf ala nafsihi syai'an lam yujibhu Allah alaih. Seorang mukallaf, ia mewajibkan atasnya sesuatu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan atasnya. Kalau dia mewajibkan atas dirinya dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan dengan an-nazar. Baik, ada yang lainnya? Fadhal. Nazar. Mana lebih afdal? Kalau itu mutlak, maka itu lebih baik. Paham ya? Dia bernazar dengan nazar mutlak, ingin menunaikan solat sunnah. Tentunya ini amalan yang mulia dan itu lebih baik. Tapi kalau muqayyad, hukumnya apa? Makruh. Kalau seandainya muqayyad, ada sesuatu yang diharapkan di belakang nadarnya itu, tentunya dia menunaikan solat sunnah itu tanpa nazar itu lebih utama. Saya difahami ya? Kalau muqayyad itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau muqayyad ada sesuatu yang diharapkan, ini hukumnya sudah makruh. Sehingga kalau dia jalankan tanpa ada nazar, maka tanpa ia bernazar itu jauh lebih baik dan lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita, dan pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas tentang pembahasan termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beristi'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.